Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menyertai istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Perjuangan untuk Setia. Teladan kita adalah Yesus. Kita harus seperti Dia. Kurang dari itu, kita tidak mengalami keselamatan yang sesungguhnya yang Allah berikan. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk bisa bersikap defensif dan ofensif. Keduanya harus berjalan paralel. Kalau kita makin suci, Allah pasti mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar untuk kita lakukan. Jika kita makin suci, Allah akan menambahkan kepercayaannya kepada kita. Kita harus berjuang sampai hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kita diharapkan untuk terus berjuang sehingga tidak ada masalah dosa lagi. Dosa sangat melelahkan dan sangat mengganggu pertumbuhan kesempurnaan kita menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Kalau kita bisa melewati tahapan-tahapan defensif dan masuk ke tahapan ofensif, masalah kita bukan lagi masalah-masalah yang menyangkut kesenangan kita pribadi dan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita tidak lagi mempersoalkan kesenangan-kesenangan hidup yang seperti dipersoalkan oleh anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran. Kita tidak lagi disibukkan dengan masalah-masalah dunia yang seperti itu. Namun masalah-masalah yang kita hadapi adalah hal-hal yang harus kita tunaikan terkait dengan pekerjaan Allah. Kalau kita mengerti hal ini, dunia tidak akan menarik lagi bagi kita. Kita tidak hidup untuk dunia ini lagi. Kita hidup hanya untuk Allah. Semakin suci hidup kita, Allah akan semakin mempercayai hal-hal yang harus kita tunaikan, pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu dibutuhkan perjuangan berat, sebab untuk berjuang defensif saja, kadang-kadang orang masih bermental blok, apalagi untuk masuk perjuangan ofensif. Namun, kita harus terus berjuang untuk mencapai tingkat kedewasaan seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah sesungguhnya bekal pelayanan penting yang harus dimiliki mereka yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan sebenarnya tidak dimulai dari sekolah Alkitab dan tidak dimulai dari pendeta yang disahkan oleh sinode. Pelayanan itu dimulai dari kesucian hidup, yaitu melayani perasaan Allah. Itu barulah benar-benar pelayanan yang menyukakan hati Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau pelayanan dimulai dari sekolah Alkitab, banyak orang akan memanipulasinya. Kalau pelayanan dimulai dari sinode, dengan disahkannya seorang sebagai pendeta, ada banyak intrik, taktik, dan segala motivasi lainnya. Pelayanan harus dimulai dari menyenangkan perasaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kesucian standar yang dikehendaki oleh Allah adalah keniscayaan sesuatu yang sangat mungkin bisa dicapai. Kita harus bersemangat untuk mencapai kesucian itu demi pelayanan pekerjaannya juga. Sewaktu kita berjuang untuk menjadi kesukaan Bapa,
Ada beberapa pengalaman perasaan yang kita alami. Yang pertama, kita akan melewati saat-saat kesepian yang sangat hebat. Kita melihat orang di luar sekitar kita tidak mempersoalkan hal ini. Mereka hidup secara wajar. Mereka bukan hanya orang-orang non-Kristen awam, tetapi mungkin juga aktivis gereja dan bahkan para pendeta. Sebagian mereka ternyata masih hidup dalam kewajaran seperti manusia pada umumnya. Kewajaran hidup adalah musuh terselubung yang membahayakan. Mereka memang tidak berbuat jahat, tetapi mereka tetap ke gereja. Bahkan mereka mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan juga mereka adalah seorang pendeta. Mereka semua hidup dalam kewajaran. Kita akan kesepian hebat. Orang lain tidak berbuat demikian. Mengapa kita harus hidup ekstrim? Kemudian yang kedua, kita akan merasakan kadang-kadang Allah seperti meninggalkan kita. Kita seperti benar-benar ditinggalkan. Memang tidak ada mukjizat, tidak ada kehadirannya. Kita mempunyai masalah tetapi kita tidak ditolong. Kita susah tetapi Allah sepertinya tidak menghibur. Kita stres tetapi Allah tidak berbisik yang membuat kita terhibur. Allah tidak memberi mimpi yang menguatkan. Tidak ada semuanya itu. Kita akan mengalami saat-saat seperti ini. Kadang-kadang Allah membiarkan kita ditindas dan Allah seakan-akan tidak membela kita sama sekali. Keadaan kita menjadi semakin sulit, tetapi Allah seakan-akan tidak membela kita. Allah itu besar, mulia, dan agung. Dia layak dan pantas dipercayai. Walaupun kita sering tidak mengerti mengapa Allah bertindak demikian. Jadi, kalau nanti kita mengalami hal ini, kita sudah mengetahuinya. Semua itu ujian untuk kemurnian motivasi pelayanan kita, kesetiaan kita kepadanya, dan kepercayaan kita kepada pribadinya. Allah tidak pelit, tetapi Dia tahu bagaimana mendidik kita dan mengajar kita dengan sangat teliti dan cermat. Kalau kita dalam kondisi susah, Allah langsung menghibur. Kalau ada kebutuhan, Allah langsung menjawab. Kalau kita patah hati, Allah langsung memulihkan semangat. Berarti Allah memanjakan kita dan tidak mendidik kita. Justru Allah yang benar tidak akan memanjakan umatnya. Namun yang pasti kita tidak akan dipermalukan. Kalau kita mengalami saat-saat seperti itu, kita hanya harus bertahan dan tetap setia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.